Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1409. Chapter 1409, Purple Gold. Dai Tianling mengerutkan kening. Terus terang, dia tidak senang dengan kepergian Roh Kudus Douluo. Berapa banyak orang yang bersama Tang Wulin. Bahkan dengan kehadiran limit Douluo ini, bagaimana mereka bisa menghentikan sekelompok besar orang di armada federal? Dalam pandangannya, Yang Mulia membuat alasan untuk menjauhkan diri dari tanah konflik ini. Meskipun dia tidak senang, dia tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia baru saja melakukan perjalanan jauh untuk membawakannya pesan tentang bencana besar yang akan menimpa mereka yang sama sekali tidak mereka sadari. Baik, mohon jaga diri Anda, Yang Mulia. Juga, tolong bantu saya mengirimkan salam saya kepada Guru Sekte Tang. Kami beruntung menerima bantuan dari Sekte Tang kali ini. Jika kita bisa mengatasi bahaya ini, saya pasti akan mengunjunginya dan meminta maaf secara pribadi. Jika pernah ada sebotol pil penyesalan di dunia ini, dia akan langsung menelan sebotol. Jika bukan tindakan impulsifnya untuk mengatur pertempuran 5 dewa, dia akan menyelesaikan transaksi dengan Sekte Tang sebelumnya. Justru tindakannya yang menunda seluruh proses yang sekarang dia jalankan sedikit pendek. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk menyesali pilihannya. Pasukan tentara yang besar menyerang perbatasan kekaisaran, jadi dia perlu mencari cara untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Melapor ke Yang Mulia. Sementara itu, seorang petugas bergegas masuk ke kamar dari luar. Apa itu? Tanya Dai Tianling dengan cemas. Dia bertingkah seperti orang yang ketakutan. Ada pengumuman darurat dari Biro Cuaca kami. Awan petir besar tiba-tiba muncul di atas laut barat. Badai muncul entah dari mana. Selain itu, badai ini berskala tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 100 tahun terakhir. Orang bisa melihatnya dengan jelas di tepi laut barat. Namun, badai tampaknya tidak mengarah ke benua itu. Tampaknya menjauhkan diri dari kita secara bertahap. Saya melaporkan ini karena kejadian yang tiba-tiba terjadi, Yang Mulia. Laut Barat, tanya Dai Tianling dan Yali berbarengan. Armada federal datang dari arah Laut Barat. Keduanya berdiri menatap satu sama lain. Yali terkejut dan Dai Tianling bahkan lebih terkejut. Apa pentingnya badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tiba-tiba terjadi di Laut Barat? Kemungkinan armada federal mungkin terkena dampak badai. Terlepas dari tingkat keparahan dampak badai, setidaknya itu akan membeli lebih banyak waktu untuk Kekaisaran Bintang Luo. Pandangan Dai Tianling berubah saat dia melihat Yali. Dia masih berasumsi bahwa dia membuat alasan sesaat sebelumnya. Namun, dia memiliki pandangan yang sama sekali berbeda saat ini. Pikiran pertamanya adalah bahwa ada seseorang yang sangat kuat di antara rombongan Sekte Tang yang bahkan dapat mengendalikan fenomena alam. Apakah mereka yang menghentikan armada federal? Yang Mulia, Dai Tianling berterima kasih kepada Anda. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Roh Kudus Douluo sebagai salam. Apakah itu perbuatan Sekte Tang atau tidak, dia masih harus menunjukkan rasa terima kasihnya karena dia terikat tugas. Tidak akan rugi karena tindakan syukurnya akan memberi kesan yang baik pada limit Douluo ini. Ini bukan waktunya untuk bersikap sopan. Tolong percepat persiapan Anda, Yang Mulia. Aku akan segera kembali untuk menilai situasinya. Roh Kudus Douluo mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi aliran pancaran putih susu sebelum menghilang tanpa jejak. Dai Tianling mungkin tidak menyadarinya tetapi tidak dia. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara rombongan Tang Sekte yang mampu seperti yang dibayangkan oleh Dai Tianling. Di sisi lain, mereka tidak tahu sisik yang mengerikan dari badai itu tanpa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jika tidak, mereka pasti akan berubah pikiran. Badai yang mendatangkan malapetaka seakan tak berujung. Cahaya ungu cerah yang mengelilingi Tang Wulin dan Xie telah berubah menjadi ungu keemasan di langit. Bahkan Xie merasakan aura mengerikan dari sinar ungu emas. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor muncul dari tubuh Tang Wulin dan terhubung bersama dengan cahaya ungu keemasan. Segera, tanaman merambat Kaisar Blue Silver berubah menjadi ungu emas dan memancarkan lapisan cahaya biru emas yang dimasukkan ke dalam tundercelap Netherfin ungu emas untuk menstabilkan dirinya sendiri. Setelah konsumsi terus-menerus, tundercelap Netherfin mendekati saturasi, tapi terus menyerap dengan rakus. Itu adalah pelepasan karakteristik petir tak berujung dan penyerapan tanpa henti dari tundercelap Netherfin.
Tang Wulin merasa mate rasa di sekujur tubuhnya saat ini. Kekuatan petir yang dilepaskan oleh Thunderclap Netherfiend benar-benar menakutkan. Itu dipenuhi dengan aura penghancur, tapi itu juga sangat murni. Dia menggunakan kekuatan petir untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga menstabilkan alam yang berhasil dia terobos dalam waktu singkat. Dia menggunakan petir untuk melatih dan meredam tubuhnya terus-menerus. Jika bukan karena peningkatan yang diberikan oleh teknik rahasia sekte tubuhnya, Tang Wulin tidak akan berani menggunakan petir untuk meredam tubuhnya. Bahkan seseorang dengan basis kultivasi Xie akan menjadi abu jika dia membimbing petir murni ke dalam tubuhnya. Secara bertahap, lapisan ungu emas samar muncul di dalam tubuh Tang Wulin mengikuti rangsangan listrik. Teknik rahasia bawaan tubuh sekte dikombinasikan secara bertahap dengan petir untuk memberi Tang Wulin aura tak terkalahkan. Atribut utama teknik rahasia sekte tubuh adalah untuk memulai energi bawaan dalam tubuh manusia untuk meningkatkan dirinya sendiri sehingga melampaui batasannya sendiri. Kembali ke awal, sekte tubuh adalah salah satu sekte paling kuat di benua itu karena hampir semua Feng Hao Douluo yang mampu mengolah teknik rahasia bawaan dengan sukses akan menjadi limit Douluo S. Selain itu, mereka juga merupakan Feng Hao Douluo dengan daya tahan paling tinggi dan terampil dalam pertempuran yang berkepanjangan. Teknik rahasia bawaan memungkinkan Master Jiwa menjadi satu secara internal dan eksternal sehingga Master Jiwa dapat menahan cambukan basis kultivasi yang melebihi kemampuannya. Terobosan mendesak Tang Wulin ke peringkat judul Douluo diikuti oleh penyempurnaan petir murni, dan wilayahnya segera stabil. Sementara itu, dia membimbing jiwa roh keempatnya, Thunderclap Netherfiend untuk mulai bergabung dengannya. Terlepas dari keresahan Thunderclap Netherfiend karena makanan dari petir, itu hampir tidak dapat menahan proses tersebut. Tidak ada yang akan menjadi kandidat yang lebih cocok selain dia. Karena itu sudah menjadi jiwa roh, itu pasti akan mati jika melepaskan dirinya dari Tang Wulin. Selain itu bahkan akan memiliki peluang untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi dengan tetap bersama Tang Wulin. Aura Denatur Child pada tubuh Tang Wulin adalah pelindung terbesar Thunderclap Netherfiend. Pada saat yang sama, Kaisar Blue Silver Tang Wulin juga merupakan jiwa bela diri tipe tumbuhan teratas yang selanjutnya memastikan kompatibilitasnya dengan Tang Wulin. Semuanya tampak alami dan dalam urutan yang baik untuk fusi tersebut. The Blue Silver Emperor membuat Thunderclap Netherfiend kokoh dan ulet, sedangkan Thunderclap Netherfiend membuat Blue Silver Emperor menjadi gila. Efek garis darah Raja Naga Emas Tang Wulin pada Thunderclap Netherfiend menyebabkannya bermetamorfosis dengan cepat saat disiram petir. Badai tetap terkonsentrasi dan terus mendatangkan malapetaka tanpa ada niat untuk berhenti sama sekali. Xie tidak berani bergerak sama sekali saat dia berdiri di sana. Dia menyaksikan transformasi di tubuh Tang Wulin dengan tenang. Dia tidak memiliki keberanian untuk menyentuh pancaran ungu emas di sekitarnya karena dia bisa merasakan pancaran itu mengandung energi yang menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa dihancurkan. Kakak laki-laki, oh kakak laki-laki. Kemajuan pesat Anda telah menghapus semua pikiran yang pernah kami miliki untuk mengejar Anda. Angin badai sangat menakutkan. Sungguh mengerikan bisa terperangkap dalam neraka petir yang mengerikan ini. Semuanya benar-benar menakutkan. Saya yakin bahkan limit Douluo tidak dapat melakukan ini. Apakah dia melakukannya dengan hanya mengandalkan Boundless Universe Shield? Jika Boundless Universe Shield begitu kuat, lalu mengapa Atlas Douluo tidak menggunakannya ketika dia bertarung melawan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Apakah karena tidak ada laut sungguhan di sekitarnya? Apakah Boundless Universe Shield hanya mampu menggunakan kekuatannya di laut? Banyak ide muncul terus-menerus di benak Xie diikuti oleh tatapannya yang selalu berubah saat dia melihat Tang Wulin. Ada rasa hormat tambahan dalam tatapannya. Setelah promosi Tang Wulin sebagai Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, dia berubah diam-diam. Dia menjadi semakin cerdas dan sombong pada saat yang bersamaan. Soul Land 3 Chapter 1410. Chapter 1410, Badai Petir. Pertempuran 5 dewa sangat penting bagi Tang Wulin yang mengalami metamorfosis. Setelah transformasi, dia sepenuhnya diakui sebagai Master Sekte Tang. Dulu, mereka tidak keberatan Tang Wulin terpilih sebagai guru Sekte Tang. Mereka mengira bahwa sekte itu membudidayakan mereka untuk menjadi kekuatan yang dilindungi. Mereka masih membutuhkan pembangkit tenaga senior seperti Douluo Asmara dan Douluo Tanpa Hati. Tang Wulin hanyalah seseorang yang mereka kembangkan juga. Dia masih membutuhkan waktu sebelum dia benar-benar bisa berkuasa. Namun, itu bahkan belum setahun sebelum Tang Wulin menunjukkan kemampuannya untuk mengambil alih sebagai kepala suku.
Bagaimana mungkin rekan-rekannya tidak mengaguminya? Xie menyadari sia-sia mencoba mengejar Tang Wulin. Di sisi lain, dia merasa bangga menjadi rekan Tang Wulin. 7 monster Shrek juga mengalami kemajuan dalam perkembangannya setelah melakukan perjalanan ke kerajaan Do Spirit dan kerajaan Bintang Luo. Xie tahu dari sesi adu mekanik sebelumnya bahwa masih ada perbedaan besar antara mereka dan klan Raja Surgawi. Jika bukan karena ledakan transformasi Dewa Naga Tang Wulin dan Gu Yue pada saat-saat terakhir, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Bagaimana kali ini? Mereka telah adu mekanik melawan lawan yang sama yang merupakan bakat luar biasa dari seluruh kekaisaran Bintang Luo. Namun, kemenangan mudah mereka raih kali ini. Mereka telah membuat lawan mereka tidak berdaya. Pada kenyataannya, mereka bahkan tidak mengerahkan tenaga penuh mereka dalam pertarungan 6 lawan 6. Yuanen Yehui mampu menghentikan 2 lawan yang lebih kuat sendirian. Bagaimanapun, itu hanya spar, dan mereka semua bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka semua jenius, tetapi pengalaman mereka yang berbeda mencerminkan perbedaan di antara mereka. Tidak diragukan lagi, 7 monster Shrek terikat dalam perjalanan panjang. Saat dia memikirkan hal ini, tatapan Xie tertuju pada Tang Wulin sekali lagi. Dia berpikir, saya ingin tahu sejauh mana kemampuan kapten kami setelah dia menyelesaikan fusi jiwa roh dan mencapai peringkat judul Douluo. Karena itu, dia mampu menyaingi Hyper Douluo meski menjadi Soul Douluo. Akan seperti apa dia ketika dia naik ke peringkat judul Douluo? Selain armor perang 3 kata yang super kuat, aku takut limit Douluo akan menghancurkan dirinya sendiri dalam ketakutan daripada melawannya. Gemuruh. Tidak ada sedikit pun guntur, angin, dan hujan berhenti. Bahkan setelah hubungan aliansi strategi selesai, 3 armada besar masih melonjak dalam arus deras yang mengamuk. Semua sistem komunikasi terganggu. Hal yang sama berlaku untuk sistem pengintaian. Karena ombak yang bergelombang, mereka untuk sementara kehilangan lokasi dari sisi lawan. Ekspresi Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas menjadi tidak menyenangkan karena badai telah berlangsung terlalu lama. Itu menunjukkan bukti sebagai efek buatan manusia. Namun, Douluo Tanpa Batas bingung dengan situasi di hadapannya. Jika itu buatan manusia, bukankah itu menakutkan? Dia menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu meskipun memiliki hubungan yang begitu dekat dengan laut. Sudah 6 jam penuh dan awak dari ketiga armada besar itu kelelahan saat ini. Meskipun tidak ada korban jiwa atau cedera yang diderita dengan kehadiran aliansi strategi, mereka masih perlu mengatasi tekanan berat pada kekuatan fisik dan moral mereka karena cuaca buruk. Selain itu, beberapa peralatan jiwa di kapal perang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Chen Xinji menerima lebih dari 20 permintaan mendesak untuk bala bantuan darurat, dan dia mengerahkan kekuatannya untuk memberikan bantuan. Mungkin, ini disebabkan oleh perangkat jiwa super kuat yang dapat mengganggu fenomena alam. Ide seperti itu muncul di benak Chen Xinji sejenak. Jika ide ini benar, itu akan menjadi lebih menakutkan. Jika Kekaisaran Bintang Luo menguasai kekuatan yang begitu kuat, maka perang mereka yang pasti akan menang mungkin tidak begitu yakin lagi. Chen Xinji telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam 100 tahun. Oleh karena itu, dia memiliki tekad yang teguh dan keberanian yang besar. Saat ini, dia hanya bisa menunggu. Dia tidak berani naik ke langit untuk menyelidiki dan mengambil risiko berlari ke neraka petir yang menakutkan meskipun basis budidayanya. Badai energi dipenuhi dengan kekuatan alami yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Gemuruh. Tiba-tiba, suara ledakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar. Berdiri di dalam ruang kendali utama, Chen Xinji melihat dunia luar berubah warna. Warna ungu emas yang belum pernah terlihat sebelumnya tiba-tiba muncul di langit. Warnanya segera menutupi seluruh langit dan petir tercemar olehnya. Bola petir berbentuk tetesan hujan raksasa jatuh dari langit menuju laut. Di saat berikutnya, itu jatuh ke ombak yang bergelombang. Air laut dalam jarak 1000 meter berubah menjadi ungu keemasan. Segera setelah itu, sambaran petir menyatu dengan arus deras untuk meledak dengan serangkaian ledakan keras yang intens. Cepat, kirim pesanan saya. Nyalakan perisai pelindung semua kapal perang. Aktifkan perisai pelindung full cover di kapal induk, perintah Chen Xinji tegas. Meskipun dia belum menemukan apa itu petir ungu emas, dia memiliki firasat bahwa akan lebih bijaksana untuk tidak menghubungi petir ungu emas sama sekali. Seperti yang diharapkan, lebih banyak bola petir ungu emas mulai jatuh dari langit hampir seperti hujan bola salju. Itu menutupi seluruh laut bersama dengan 3 armada besar.
Bahkan Tang Wulin tidak tahu apa yang terjadi pada awan petir meskipun berada di inti neraka petir saat ini. Petir ungu emas di sekitarnya membuat seluruh tubuhnya menjadi ungu emas. Warna ungu emas yang pekat membuatnya tampak tembus cahaya. Pertumbuhan liar dari Thundercelap Netherfiend dan Blue Silver Emperor telah bergabung menjadi satu karena terus menyerap energi petir dengan marah. Itu tidak pernah bertindak begitu sembrono. Sejak diberkahi dengan kecerdasan, ia sangat ingin menyerap lebih banyak petir meskipun mengetahui bahwa itu akan memulai jalur kehancuran. Di manakah mungkin menemukan awan petir yang melakukan penyerapan tanpa henti dan berlangsung begitu lama? Itu memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menyerap petir sejak mengikuti Zhang Guiyang. Di sisi lain, ia merasakan keserakahan yang sebelumnya tidak ada. Setiap pokok anggur memanjang hingga ratusan meter di udara. Bagian dalam dari pohon anggur Kaisar Blue Silver berwarna biru kemasan, tapi tampaknya dibalut dengan baju zirah ungu emas di permukaannya. Itu ditutupi dengan pancaran sebening kristal. Setiap kali goyah, sejumlah besar petir disalurkan ke Thundercelap Netherfiend. Setiap kali gagal untuk menahan proses dan akan dihancurkan, Kaisar Blue Silver akan menyalurkan energi murni dan ringan untuk menetralkan kehancuran sehingga dapat terus menyerap petir. Perasaan itu benar-benar luar biasa. The Thundercelap Netherfiend telah mulai membuka dirinya sepenuhnya untuk Tang Wulin. Ini pengalaman yang luar biasa, jadi bagaimana jika aku hancur? Namun, Tang Wulin meratapi secara rahasia saat ini. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu akan gagal menahan neraka petir. Pada kenyataannya, bukan hanya kekuatan Nature Child yang membantu Thundercelap Netherfiend dalam menyerap petir. Itu juga kekuatannya sebagai anak Dewa Laut. Dia menggunakan kendali atas laut dan perlindungan elemen air padat sehingga Thundercelap Netherfiend dapat bertahan untuk waktu yang lama. Namun, tubuh Tang Wulin sudah bengkak dengan kekuatan petir sejak tadi. Kekuatan destruktif yang menakutkan mulai menekan aura Nature Child. Elemen petir dianggap yang paling tirani dari semua elemen. Juga, aura anak alam sedikit melemah karena berada di laut. Masih ada batasan meskipun Plain diberkati. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut saya akan meledak jika tidak berhenti. Aku akan berjalan di jalur kehancuran bersama dengan Thundercelap Netherfiend. Sementara itu, dahi Tang Wulin tiba-tiba menyala. Aliran cahaya keemasan yang mempesona keluar dari area di antara alisnya. Cahaya ungu keemasan yang pekat tergantung di udara di depannya. Xie membelalakkan matanya karena terkejut. Apa itu tadi? Itu trisula panjangnya sekitar 4 meter. Kilau emas melayang di sekitar trisula yang mempesona. Petir di sekitarnya tampak mereda sementara suara guntur melunak saat itu muncul. Laut di bawah mulai berputar dengan liar mengeluarkan suara sedih yang tak terhitung jumlahnya. Permata aquamarin bertahtakan di bawah cabang tengah trisula. Itu seukuran kepalan tangan, dan itu memancarkan cahaya lembut. Nak, aku tinggalkan 3 kesempatan menyelamatkan hidup. Mereka adalah agar Anda mengalami badai tidak terbatas secara pribadi. Gunakan hatimu untuk merasakannya. Suara yang akrab terdengar di benak Tang Wulin. Suara itu lembut dan penuh dengan perhatian yang mendalam. Dia membuka matanya tanpa sadar dan melihat seorang pria dengan semangat gigih berdiri di sisi trisula emas. Armor pertempuran emas samar menutupi seluruh tubuhnya. Rambut panjang biru langitnya tergerai longgar di punggungnya. Matanya sepertinya mencerminkan seluruh kosmos. Tangannya memegang trisula. Soul Land 3 Chapter 1411. Chapter 1411, Nak, tunggu kembalinya aku. Ayah. Tang Wulin ingin berteriak dengan keras tetapi dia bisa melakukannya sekarang. Dia hanya bisa melihat senyum hangat ayahnya yang dipenuhi dengan keterikatan sentimental. Tang San dipindahkan. Dia melambaikan trisula emas di tangannya dengan lembut seolah-olah itu adalah bulu dan mengeluarkan garis lengkung yang indah di udara. Lingkaran cahaya emas mekar keluar satu demi satu. Cincin-cincin besar melingkari cincin-cincin kecil dengan pola yang tumpang tindih dan tersusun rapat. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah berubah tenang saat lingkaran cahaya emas ini muncul. Petir mulai menarik ke dalam sementara gelombang bergelombang di laut sepertinya telah mereda juga. Lingkaran cahaya emas membungkus petir ungu emas di sekitarnya dengan mudah. Seolah-olah masing-masing lingkaran cahaya itu menyelimuti dan berisi dunia kecil di dalamnya. Fluktuasi spasial semakin intens. Rasanya seolah-olah ruang itu sendiri berusaha untuk berjuang bebas dengan usaha keras. Namun, ruang di sekitarnya bergabung dengan lingkaran cahaya emas dan membentuk pelengkap yang luar biasa selama proses perjuangan. Petir ungu emas tirani seperti itu mulai mengembun dalam gumpalan dan untaian dengan urutan dalam batasan.
Mereka berubah menjadi aliran sinar ungu emas sebelum melebur menjadi Thunderclap Netherfiend milik Tang Wulin. Tang Wulin merasa lebih aneh saat mengetahui bahwa tidak ada perasaan yang membengkak kali ini saat cincin lingkaran cahaya emas muncul di permukaan Thunderclap Netherfiend. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada sejumlah besar energi petir yang terkandung dalam lingkaran cahaya emas tetapi tidak ada cara untuk melepaskan diri dari lingkaran cahaya. Itu adalah segel luar angkasa. Ini tampaknya merupakan hasil yang sama memuaskannya dengan segel Raja Naga Emasnya meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Pemanfaatan kekuatan spasial hanya bisa digambarkan sebagai kesempurnaan. Pada saat ini, Tang Wulin merasa seolah-olah lautan rohnya ditembus oleh aliran petir. Dia menemukan pemahaman tentang langit dan bumi yang sebelumnya tidak pernah ada sangat membakar jiwanya. Nak, tunggu aku kembali. Bayangan cahaya menghilang tanpa jejak. Trisula emas yang mempesona berubah menjadi aliran kecemerlangan sekali lagi dan menyatu ke area di antara alis Tang Wulin sebelum menghilang dengan cepat. Emosi yang sulit digambarkan muncul di benak Tang Wulin. 3 kali, katanya 3 kali. Dia meninggalkan kemampuan untuk melindungi saya sebanyak 3 kali di dalam tubuh saya. Meskipun berada di ujung lain kosmos, dia masih berusaha melindungiku dengan kemampuan terbaiknya. Meskipun Tang Wulin tidak pernah benar-benar berhubungan dengan ayah kandungnya, air mata mengalir di wajahnya saat ini. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan kasih sayang dan cinta yang tak terbatas di mata ayahnya yang sepertinya bisa mencerminkan seluruh kosmos. Ayah, aku pasti akan menemukanmu. Dia berteriak liar di dalam hatinya saat air matanya mengalir deras. Lingkaran cahaya emas akhirnya menyatu kembali ke tubuh Tang Wulin sebelum menghilang ke udara tipis. Di sisi lain, cincin jiwa yang aneh muncul di posisi di mana cincin jiwa ke-9 harus ada. Itu adalah cincin jiwa ungu emas yang ditutupi dengan pola berbentuk lingkaran emas di permukaannya dan dipenuhi dengan aura yang mulia. The Thunderclap Netherfiend sudah melonjak ke tubuh Tang Wulin seperti segerombolan lebah. Itu dipenuhi dengan kerinduan pada Tang Wulin tanpa sedikit pun keanehan. Thunderclap Netherfiend yang berusia 100.000 tahun menyelesaikan evolusinya. Di sisi lain, permukaan cincin jiwa ke-9 Tang Wulin juga telah disegel dalam sejumlah besar kekuatan petir murni yang belum sepenuhnya terserap. Kekuatan petir cukup untuk menyediakan pasokan terus-menerus ke pencernaan dan penyerapan Thunderclap Netherfiend di masa depan. Itu akan memungkinkan jiwa roh melanjutkan evolusinya lebih cepat dari jiwa roh biasa berkali-kali. Setelah lenyapnya petir, langit secara bertahap berubah cerah dan cerah juga. Awan gelap menghilang sedikit demi sedikit. Badai yang telah berlangsung selama lebih dari 7 jam akhirnya akan segera berakhir. Laut kembali tenang sekali. Di sisi lain, 3 armada besar yang berasal dari benua Douluo tampaknya hancur saat ini. Semua perisai pelindung di kapal ini hampir runtuh karena hujan petir ungu emas. Jumlah konsumsi energi hampir habis lebih dari 2/3 dari 3 energi armada besar. Banyak perangkat jiwa di kapal perang berukuran sedang dan kecil rusak akibat ledakan yang mengerikan itu. Seandainya bukan reaksi cepat Douluo Chen Xinji tanpa batas untuk memerintahkan kapal perang untuk melepaskan perisai pelindung terkuatnya sekaligus, hujan petir ungu emas mungkin bisa memusnahkan seluruh armada. Perwira komando dari setiap kapal perang tidak merasakan ketakutan di hati mereka saat ini tetapi mereka hanya bisa terkejut. Bahkan Chen Xinji merasa sedikit beruntung karena bisa selamat dari malapetaka sekarang. Ini bisa menjadi pertama kalinya hujan petir ungu emas seperti itu pernah muncul bahkan dalam sejarah seluruh benua. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata sederhana, menakutkan, lagi. Bahkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer tidak mungkin mencapai efek destruktif yang mengerikan. Total energi dari gabungan 3 armada besar cukup untuk memberi daya pada kota Mingdu, kota nomor 1 di benua itu, selama 20 tahun. Banyak baterai energi jiwa sudah rusak karena konsumsi berlebihan saat digunakan dalam proses pertahanan sebelumnya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Kekuatan destruktif sejauh ini telah melampaui pengetahuan sejarah. Lihat, ada orang di sana, seorang petugas tiba-tiba memanggil. Chen Xinji tiba di depan layar dengan sekejap tubuhnya. Layar menampilkan gambar yang diperbesar di bawah kendali petugas. Chen Xinji bisa dengan jelas melihat 2 orang di sana. Salah satu dari mereka sedang duduk sementara yang lainnya berdiri. Mereka berdiri di wilayah inti pusat di mana awan petir muncul sebelumnya yang mengejutkannya. Seorang pemuda duduk bersila di sana dengan pancaran cahaya ungu keemasan yang memancar dari seluruh tubuhnya. Cahaya itu berdenyut namun cincin jiwa ungu emas ke-9 di tubuhnya tetap menyolok seperti sebelumnya.
Orang yang berdiri di sampingnya adalah orang yang ditangkap oleh deteksi perangkat jiwa sebelumnya, bukan? Itu. Murid Chen Xinji tiba-tiba menyempit ketika dia menyadari bahwa pemuda yang duduk bersila di sana adalah Kapten Unit Naga Darah. Apalagi teridentifikasi melalui informasi yang disampaikan dari Federasi dan gambar yang ditangkap masih memiliki identitas lain. Dia juga guru sekte Tang Wulin. Itu dia. Bagaimana mungkin itu dia? Hati Chen Xinji dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat ini. Dia tidak pernah tahu bagaimana Tang Wulin memperoleh kemampuan yang begitu menakutkan yang dapat memobilisasi kekuatan laut. Suara senandung terdengar. Ada lebih dari sekedar kapal induk yang menemukan keberadaan Tang Wulin dan Xie di permukaan laut, tetapi semua jenis perangkat jiwa fungsional telah mengunci mereka di udara satu demi satu. Di sisi lain, Tang Wulin membuka matanya saat dia digantung di udara. Matanya basah karena robekan tadi. Namun, sinar ungu keemasan bersinar di hatinya. Di bawah pengawasan ketat semua kapal perang, dia melambaikan tangannya sekali. Laut yang sudah tenang awalnya tiba-tiba melonjak dengan gelombang besar yang tak tertandingi namun sangat besar yang menyapu 3 armada besar yang terhubung dalam aliansi strategi. Semua perangkat yang terkunci kehilangan targetnya dalam hitungan detik. Pada saat berikutnya, Tang Wulin dan Xie sudah tersapu oleh arus deras di udara dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, banyak orang memiliki tatapan beku di mata mereka. Semua kapten dari 3 armada besar terperangkap dalam keadaan linglung. Siapa orang itu? Kenapa dia muncul di tempat ini? Apakah dia membawa badai yang mengerikan itu? Juga, mungkinkah dialah yang menyulap hujan petir ungu emas? Ekspresi Chen Xinji setenang air tetapi pikirannya berpikir cepat pada saat bersamaan. Banyak kenangan dan informasi mulai terhubung di benaknya. Hampir tidak mungkin Star Luo Empire memiliki teknologi jiwa dengan kemampuan yang dapat mengubah fenomena astronomi. Namun, kurangnya kemampuan mereka tidak menandakan bahwa yang lain juga tidak dapat melakukannya. Sebagai penguasa aula-aula Dewa Perang dan salah satu individu terkuat di dunia saat ini, Chen Xinji selalu mengetahui rahasia terdalam dari Sekte Tang. Jika seseorang menunjukkan satu-satunya sekte yang mampu menyaingi perkembangan Federal Soul Academy of Sciences dalam teknologi jiwa, maka hanya ada Sekte Tang. Master Sekte Tang dan Kapten Unit Naga Darah. Itu adalah Tang Wulin. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam. Cahaya di matanya bersinar terang saat dia berbicara dengan suara yang dalam, kirim pesanan saya. Periksa semua peralatan kami dan kumpulkan laporan tentang kerusakan yang disebabkan oleh badai ini. Mencoba untuk menghubungkan ke sistem satelit. 3 armada besar tetap di mana Anda berada dan menunggu pesanan yang tertunda. Menjunjung aliansi strategi. Soul Land 3 Chapter 1412. Chapter 1412 Perintah Operasi Bintang Luo. Di laut dalam, orang-orang yang menunggu dengan cemas akhirnya menyambut andalan mereka. Yuanen Yehui sangat lega saat melihat Xie mengikuti di belakang Tang Wulin dan kembali ke bagian dalam kapal selam melalui peralatan khusus kapal selam. Master Sekte, apakah Anda telah menemukan titik ledakan yang cocok? Kapten merasa lega juga saat melihat Tang Wulin. Seseorang yang bisa bertahan hidup sedalam ini di laut dengan tekanan air yang luar biasa sudah tidak manusiawi. Seandainya bukan karena tindakan asli Tang Wulin yang hampir tak terkalahkan dalam pertempuran 5 dewa yang meninggalkan kesan yang terlalu mendalam di benaknya, dia tidak akan memiliki keberanian untuk mengirim Master Sekte keluar untuk mengambil risiko seperti itu. Tidak perlu itu sekarang. Menurut pendapat saya, Armada Federal tidak akan menyerang Kekaisaran Bintang Luo selama 4 atau 5 hari ke depan. Kami sudah mengupayakan cukup waktu untuk mereka. Xie tertawa keras. Apa yang terjadi? Kapten itu sedikit tertegun. Tang Wulin berkata, ceritanya panjang. Ayo berangkat dulu. Kami akan kembali ke Federasi. Jika Kekaisaran Bintang Luo masih tidak mampu menghentikan armada maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mari menjauh dari wilayah maritim ini dan naik ke permukaan. Kami akan segera pergi setelah kembalinya Roh Kudus Dou Luo. Tang Wulin mengirimkan pesanan di bawah pengawasan ketat kelompok yang bingung ini. Tubuhnya bergoyang sejenak seolah dia pusing. Yue Zhenyu buru-buru berjalan ke depan untuk menahan Tang Wulin. Kapten, kamu baik-baik saja. Tang Wulin terkekeh pahit. Bagaimana dia bisa tetap tenang setelah pengalaman hari ini? Saya baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan. Aku akan istirahat. Su Lizhi memberinya beberapa roti babi pemulihan. Tang Wulin mengkonsumsi sedikit sebelum dia merasa sedikit segar. Dia kembali ke kabinnya dengan Yue Zhenyu menahannya. Pandangan kelompok itu jatuh pada Xie secara bersamaan.
Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Xie berseri-seri dengan gembira. Saya akan mengatakan bahwa Anda semua tidak akan mempercayai saya bahkan jika saya memberitahu Anda. Kakak itu luar biasa. Dia hanyalah dewa laut. Jantungku masih berdebar kencang sekarang. Beritahu kami dengan cepat. Yuanen Yehui memutar telinganya. Baiklah, akan kuberitahukan. Tolong maafkan aku, istriku tersayang. Di Star Luo Empire, markas besar untuk operasi garis depan. Dai Tianling mengenakan seragam militer. Tidak ada pangkat militer yang disematkan di pundaknya tetapi hanya lencana bertuliskan pola kepala harimau. Orang-orang di komando operasi garis depan semuanya sibuk dengan ekspresi serius di wajah mereka. Komando operasi garis depan sudah ada sejak 6 bulan lalu. Pada kenyataannya, Kekaisaran Bintang Luo tidak pernah melambat bahkan untuk satu saat karena masalah ini melibatkan takdir kekaisaran ini. Mereka sudah lama bersiap untuk perang. Justru karena persiapan mereka, Dai Tianling merasa yakin dan memberanikan diri semua ini sambil berpikir bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk berperang melawan armada federal. Kedatangan Tangulinlah yang membuatnya benar-benar memahami gagasan tentang perbedaan besar antara Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi Dou Luo. Perbedaan itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Situasinya hampir tidak bisa diperbaiki. Untungnya, mereka memiliki barang yang dikirim oleh Sekte Tang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa armada federal akan tiba secepat ini. Seandainya bukan Roh Kudus Dou Luo yang menyampaikan informasi tepat waktu, mereka akan berada dalam kegelapan bahkan sekarang. Melaporkan, menurut deteksi radar jarak jauh kami, armada federal telah menjauh dari lintasannya. Spekulasi bahwa mereka menghadapi badai yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tertangkap tepat di wilayah inti. Tingkat kerusakan tidak diketahui. Armada tersebut dihentikan sementara di 600 mil laut dari garis pantai. Tidak ada tanda-tanda kemajuan. Kami dapat melihat dari monitor radar bahwa semua kapal perang mereka tampaknya terhubung menjadi satu seperti hamparan daratan. Lanjutkan pemantauan, kata Dai Tianling dengan suara yang dalam. Sebagai kaisar, kali ini dia berkewajiban untuk secara pribadi mengawasi operasi di garis depan. Tidak diragukan lagi bahwa perang pertama akan menjadi perang terpenting. Dia tidak bisa membiarkan armada federal menyelesaikan pendaratan. Jika tidak, armada federal akan membangun jembatan yang kuat setelah pendaratan yang berhasil. Mereka pasti bisa berdiri teguh dengan teknologi federasi. Pada saat itu, armada federal akan mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk mengirim lebih banyak senjata dan tentara ke Kekaisaran Bintang Luo dan mereka tidak akan jauh dari menjadi kerajaan yang ditaklukkan. Dengan demikian, strategi yang diadopsi oleh Star Luo Empire adalah dengan pasti menghentikan armada federal menjauh dari daratan sehingga mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendaratan. Ayah, sepertinya armada federal menderita kerugian yang cukup parah dalam badai ini. Haruskah kita mengambil inisiatif untuk mengambil langkah pertama dan menguji situasi mereka yang sebenarnya? Dai Yuyan dengan lembut bertanya saat dia berdiri di sisi Dai Tianling. Dai Tianling melambaikan tangannya. Kekuatan angkatan laut kami jauh lebih lemah dibandingkan dengan federasi. Meskipun armada federal telah menghadapi badai, mereka masih tidak berada dalam situasi kacau. Metode mereka untuk menghubungkan semua kapal perang mereka cukup untuk mengurangi kerugian mereka. Kami akan mengikuti rencana awal kami. Bagaimana persiapan kita? Dai Yuyan menjawab dengan suara yang dalam, kita perlu 2 hari atau lebih untuk menyelesaikan langkah awal. Untungnya, kami harus bisa datang tepat waktu karena persiapan awal kami. Dai Tianling menoleh ke samping dan melirik Dai Yuyan. Saya tidak ingin, harus, tapi, pasti. Kita harus bisa datang tepat waktu. Jika tidak, ini akan menjadi bencana besar. Apakah kamu mengerti? Dia bukan hanya seorang kaisar tetapi dia pernah mendaftarkan dirinya sebagai tentara ketika dia masih muda. Dia menyembunyikan identitasnya dan mulai bertugas sebagai tentara biasa. Dia mengumpulkan poin militernya selama 17 tahun dan dipromosikan menjadi jenderal. Dia membuat jalannya selangkah demi selangkah dan meninggalkan sejarah yang sangat brilian di militer. Ketika dia mengetahui identitasnya dan kembali ke rumah tangga kerajaan lagi, dia menerima dukungan dari militer segera setelah itu dan menjadi kaisar Kekaisaran Bintang Luo dalam satu pukulan. Dia dapat digambarkan sebagai salah satu dari sedikit kaisar paling kuat dalam sejarah Kekaisaran Bintang Luo dalam hal pencapaian militernya. Ini juga alasan mengapa dia secara pribadi bertindak sebagai panglima tertinggi di Komando Operasi Garis Depan. Dia sangat dikagumi dan dihormati oleh semua perwira militer.
Beberapa perwira berpangkat lebih tinggi di militer Kekaisaran Bintang Luo sekarang adalah rekan-rekannya sejak dia terdaftar di tentara saat itu. Beberapa bahkan lebih rendah darinya. Sejak Dai Tianling naik tahta, dia telah membersihkan malpraktek militer dan dia berusaha keras untuk membangun kerajaan yang kuat. Dia bekerja keras untuk mengembangkan urusan militer, penelitian teknologi, pendidikan, master jiwa, pelindung perang, dan lain-lain. Dalam beberapa dekade yang singkat, dia telah membuat perubahan besar secara sosial dan politik di Kekaisaran Bintang Luo. Bintang Luo berkembang dengan kecepatan lebih tinggi yang jauh melebihi federasi dalam beberapa dekade terakhir. Itu karena perbedaan besar yang Star Luo Empire belum mengejar federasi. Perkembangan Star Luo Empire tidak mungkin disembunyikan dari federasi. Ini juga salah satu alasan penting mengapa fraksi elang dari federasi mengobarkan perang di Kekaisaran Bintang Luo. Menurut federasi, Star Luo Empire pada akhirnya akan mengancam federasi jika dibiarkan berkembang seperti itu. Selain itu, sumber daya Star Luo Empire akan habis lebih cepat seiring dengan kecepatan pengembangan yang cepat. Di sisi lain, penelitian ilmiah antara federasi dan kekaisaran tidak akan pernah bisa menduplikasi satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, jalur penelitian yang diambil oleh federasi pasti akan mengambil jalur yang sama sekali lagi. Jika targetnya sudah bulat, bukankah itu akan menyebabkan lebih banyak pemborosan pada sumber daya yang ada? Justru karena alasan yang mencolok dan sok inilah parlemen akhirnya memutuskan untuk melancarkan perang ini yang memungkinkan armada federal untuk memulai perjalanan ini. Misi armada federal sangat sederhana kali ini. Mereka diperintahkan untuk sepenuhnya mengalahkan militer Star Luo Empire, menangkap atau menghancurkan rumah tangga kerajaan kekaisaran, menyatukan seluruh Star Luo Empire tetapi mencoba untuk menghindari pembantaian dengan kemampuan terbaik mereka, mengumpulkan sumber daya, dan mempersiapkan perkembangan besar menuju eksplorasi antar planet. Di masa depan. Ya, ayah, Dai Yulian berbicara dengan suara yang dalam. Ayah, badai ini agak aneh. Biro cuaca kami belum mendeteksi jejaknya sebelum terjadinya. Ini seperti badai datang entah dari mana tanpa menunjukkan tanda peringatan. Menurut analisis dari Biro Cuaca dan Departemen Penelitian Ilmiah kami, itu tidak tampak seperti formasi alami. Selain itu, armada federal secara kebetulan berada tepat di tengah badai. Jika tidak, mereka sudah ada di hadapan kita sekarang. Ayah, menurutmu apakah ada masalah yang tidak diketahui di balik ini? Dai Tianling mengangguk sedikit. Memang benar badai itu terjadi sangat tiba-tiba, tetapi itu juga benar-benar membantu kami. Jika itu ulah seseorang, maka hanya ada satu kemungkinan. Article 4 of 5.